Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Seperti yang diketahui, fosil vertebrata atau hewan bertulang belakang paling awal yang ditemukan adalah Melocanminchia di Tiongkok, sejenis ikan purba yang hidup pada Kambrium awal, sekitar 524 juta tahun silam. Menurut jajak pendapat Gallup pada tahun 1991, sebesar 55% ilmuwan di seluruh dunia percaya pada teori evolusi. Sebaliknya juga ada sebanyak 40% ilmuwan tidak percaya pada teori evolusi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang tidak percaya dengan teori evolusi. Untuk diketahui, jajak pendapat Gallup atau lebih dikenal dengan nama Gallup Poll merupakan suatu jajak pendapat yang dilakukan oleh The Gallup Organization dan sering kali digunakan oleh media massa dalam menggambarkan opini publik. Jajak pendapat Gallup dinamakan berdasarkan nama penemuannya, yaitu George Gallup, seorang ahli statistik yang berasal dari Amerika. Pada tahun 2006, lebih dari 500 ilmuwan di seluruh dunia menandatangani pernyataan yang mengungkapkan keraguan serius mereka tentang teori evolusi Darwin, dan mereka membuka sebuah situs web dengan harapan dapat mengumpulkan tanda tangan dari para ilmuwan yang meragukan teori tersebut. Di sini saya meletakkan link situs web ini di sudut kiri atas video. Jika tertarik, silakan mampir sejenak ke situs ini. Hingga 2021, lebih dari 1.000 ilmuwan telah mendaftar ke situs tersebut. Semua ilmuwan ini menganggap teori evolusi itu salah. Lalu bagaimana munculnya kehidupan di bumi, atau bagaimana munculnya manusia di planet ini? Para ilmuwan ini percaya bahwa ada semacam kehidupan cerdas di alam semesta yang belum kita ketahui. Kehidupan ini dirancang oleh kecerdasan semacam ini. Mungkin ada sebagian netizen yang merasa tertarik ketika mendengar hal ini. Terkait teori ini, apakah ada dasar ilmiahnya? Untuk memperjelas hal ini, mari kita mulai dari awal. Menantang evolusi lagi. Waktu kita tarik mundur ke tahun 1872, Charles Robert Darwin, 1809 hingga 1882, adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya terhadap biologi evolusioner. Darwin untuk keenam kalinya merevisi karya ilmiahnya, On the Origin of Species, atau Asal-Usul Spesies. Di bab 10 dalam karya ilmiahnya, Darwin menulis sepenggal kalimat seperti ini: hewan kompleks tiba-tiba muncul di lapisan terendah batuan fosil. Saat ini tidak ada penjelasan lebih lanjut untuk hal ini. Ini adalah tantangan besar bagi teori evolusi. Yang disebut evolusi adalah kehidupan dari tiada menjadi ada. Bentuk kehidupan dari yang sederhana sampai yang kompleks ada proses evolusinya. Jika tidak bisa melihat proses evolusi dan kehidupan tiba-tiba muncul begitu saja di bumi, maka teori evolusi pun tidak ada artinya. Oleh ilmuwan sekarang, pernyataan Darwin ini disebut misteri ledakan Kambrium. Kita kilas balik sejenak ke 30 Agustus 1909. Charles Walcott, seorang ahli paleontologi Amerika, bertandang ke kaki gunung Burgess, pegunungan Rocky, Kanada untuk penyelidikan. Kebetulan pada saat itu, setumpukan batu jatuh dan menghadang jalannya. Walcott mau tidak mau harus turun dari kudanya dan jalan kaki. Saat itu Walcott menemukan fosil hewan kecil di dalam batuan. Itu adalah binatang yang belum pernah dilihatnya. Sebagai ahli paleontologi, dia tahu arti ilmiah dari fosil ini sangatlah penting. Lalu dia meledakkan formasi batuan ini dan sebuah kuburan fosil hewan pun muncul di depan mata dunia. Inilah batu Burgess yang kemudian menggemparkan dunia akademisi. Selama lebih dari 1 dekade, Walcott mengumpulkan total 65.000 fosil hewan. Ini semua adalah fosil Kambrium dari lebih dari 500 juta tahun yang lalu. Tetapi makin diteliti, semakin membuat bingung para peneliti karena fosil ini sangat aneh. Fosil-fosil ini seakan bertentangan dengan teori evolusi Darwin. Mengapa demikian? Mari kita lihat gambar ini dulu. Ini adalah diagram paling terkenal untuk memahami teori Darwin yang disebut pohon filogenetika atau pohon evolusi. Menurut Darwin,
Evolusi spesies seperti pohon ini, ia mulai berevolusi dari makhluk paling rendah dan sederhana, hingga akhirnya berevolusi menjadi beragam hewan dan tumbuhan di muka bumi saat ini. Tetapi fosil-fosil di batu Burgess sama sekali tidak terlihat adanya bentuk seperti pohon ini, seolah-olah dipotong menyamping tanpa batang di bawahnya. Karena hingga saat ini, belum ditemukan nenek moyang fosil-fosil ini. Mereka seakan muncul secara tiba-tiba di bumi dan juga secara mendadak tumbuh dan berkembang pesat. Fenomena ini disebut misteri ledakan Kambrium. Dalam mata pelajaran biologi semasa SMP, kita pernah belajar tentang pengelompokan spesies hewan ke dalam filum, kelas, ordo atau bangsa, famili atau keluarga atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Filum untuk hewan adalah yang tertinggi. Secara tingkat klasifikasi atau peringkat taksonomi, ada perbedaan besar antara setiap filum. Antar filum berbeda secara struktur, jenis jaringan dan pola tubuh. Misalnya seperti beberapa filum umum, seperti Coelenterata, yang mewakili hewan seperti karang dan ubur-ubur. Perwakilan dari filum Mollusca adalah cumi-cumi dan siput. Perwakilan dari filum Echionedermata adalah bintang laut dan landak laut. Perwakilan dari filum Arthropoda adalah kepiting dan lipan. Sedangkan filum Chordata adalah kumpulan binatang, termasuk vertebrata dan beberapa binatang yang mirip invertebrata yang mempunyai ciri-ciri yang serupa. Sementara bagi manusia secara ringkas mewakili filum-filum utama kingdom Animalia. Dapat dilihat ada perbedaan besar antar filum. Sebelum Kambrium, ahli paleontologi menemukan total 3 filum hewan, 2 diantaranya belum dapat ditentukan secara pasti. Satu-satunya yang dapat dipastikan adalah hewan multiseluler yang disebut spons atau porifera. Spons tidak memiliki kepala, juga tidak berekor, tidak memiliki tubuh dan tidak memiliki organ, adalah hewan yang sangat primitif. Ini menunjukkan bahwa struktur hewan di Prakambrium sangat sederhana, tetapi menjadi luar biasa setelah memasuki Kambrium. Tiba-tiba saja 20 filum muncul di dunia hewan. Saat ini terdapat 34 filum hewan di bumi. Untuk diketahui filum adalah tingkat klasifikasi atau peringkat taksonomi, di bawah pekerjaan dan di atas kelas. Filum juga biasa dipakai dalam ilmu bahasa perbandingan. Dalam biologi, klasifikasi ini menjadi subfilum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua filum hewan utama muncul di zaman Kambrium. Tapi entah di mana nenek moyang dari kawanan hewan ini. Mereka seakan turun dari langit. Jika kita menggambar diagram untuk teori evolusi Darwin, seharusnya lebih dulu menghasilkan 1 filum, kemudian 2 filum, 4 filum, 8 filum, dan seterusnya. Secara kurva seharusnya naik secara perlahan stabil seiring waktu. Ini disebut model evolusi dari bawah ke atas. Tetapi jika kita membuat sebuah ikon untuk makhluk Kambrium, ikonnya terlihat seperti ini. Ini bukan model evolusi linear tetapi non-linear. Ini jelas tidak sesuai dengan teori evolusi. Jadi pertanyaannya, mengapa tidak ditemukan nenek moyang makhluk zaman Kambrium? Sampai saat ini para ilmuwan juga belum bisa menjelaskannya. Jadi pada tahun 1995, ketika sejumlah besar fosil Kambrium di Chengqiang, Provinsi Yunnan, Tiongkok ditemukan dan diselidiki, People's Daily edisi luar negeri saat itu juga menerbitkan sebuah artikel dengan judul yang bila diterjemahkan adalah Fosil Chengqiang Menantang Teori Evolusi. Beberapa ahli paleontologi di Tiongkok juga meragukan teori evolusi. Agar terdengar sederhana, selanjutnya kita sebut saja skeptis untuk kelompok yang meragukan teori evolusi. Menurut penganut skeptis, bahwa ledakan hewan Kambrium bukanlah ledakan dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah. Apa itu dari atas ke bawah? Agar lebih mudah dipahami, mereka membuat analogi berdasarkan penemuan mobil. Sejak mobil muncul pada tahun 1886, kerangka dasar mobil sudah ditentukan. Umumnya mobil memiliki 4 roda, bodi mobil, poros penggerak utama, mesin dan roda kemudi.
Tidak peduli bagaimana perkembangan mobil di masa depan, itu hanya ditingkatkan secara detail, tapi desain dasarnya tidak pernah berubah. Fosil Kambrium juga tampaknya seperti pola ini. Berbagai filum hewan muncul pada awalnya, kemudian filum ini mulai berubah, lalu muncul kelas dan spesies yang berbeda. Hewan Kambrium adalah kelompok hewan yang sangat kompleks pada awalnya. Kelompok skeptis berpendapat bahwa mereka secara langsung melompat ke tahap sederhana hewan. Misalnya sebagian besar makhluk Kambrium memiliki mata, dan ada sejenis makhluk yang disebut Opabinia regalis. Tidak hanya memiliki mata, tetapi ternyata memiliki 5 mata di kepalanya. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana matanya muncul dan begitu kompleks. Menurut kelompok skeptis, bahwa hewan-hewan ini hasil rancangan bukan berevolusi, tetapi perancangannya tidak tahu desain mana yang akan berhasil dan mana yang akan gagal. Jadi ada juga produk yang gagal. Misalnya, hewan yang sangat aneh yang ditemukan di antara fosil Chengqiang di Yunan. Ahli paleontologi Tiongkok menyebut mereka Vetulicolia, yaitu filum hewan yang terpisah. Filum hewan ini sudah lama punah. Kelompok skeptis mengatakan ini adalah produk yang gagal. Para skeptis percaya bahwa ledakan kehidupan pada periode Kambrium secara persis menunjukkan bahwa kehidupan itu adalah hasil rancangan dan bahwa ada semacam kecerdasan lain yang lebih tinggi. Mereka telah mempertimbangkan secara matang fungsi dan kinerjanya dengan membuat desain tingkat atas terlebih dahulu. Seperti manusia yang merancang sebuah mobil, tidak peduli bagaimana modelnya berkembang di masa depan, tidak akan menyimpang dari tujuan semula dan bentuk ekspresi dari desain tingkat atas. Waktu kita tarik mundur ke tahun 2000, ahli biologi molekuler Douglas X menemukan masalah yang membingungkan saat mempelajari protein hewani zaman Kambrium. Mengapa ledakan protein fungsional telah berkembang pada periode Kambrium awal? Protein adalah komponen penting dari semua jaringan sel biologis. Semua jenis protein terdiri dari rangkaian dan kombinasi dari 20 asam amino dan mempunyai jumlah serta urutan asam amino yang khas. Hanya ada kemungkinan yang sangat kecil susunan asam amino dapat menghasilkan protein yang fungsional. Probabilitas pembentukan protein secara acak sangat kecil. Dari hasil perhitungan X, rasio ini sekitar 1/10⁴. Apa konsep ini? Bima Sakti cukup besar, bukan? Semua atom di seluruh galaksi secara total ada 10⁻65. Nilai ini jauh lebih kecil daripada kemungkinan menghasilkan protein secara acak. Ini sama dengan menutup mata seseorang dan mencari sebuah atom yang ditandai di galaksi. Jadi menurut X, bahwa kehidupan sama sekali tidak mungkin muncul melalui evolusi alami dalam waktu yang sangat singkat. Dari hasil penelitian di atas, para skeptis percaya bahwa ledakan kehidupan Kambrium tidak berasal dari evolusi. Kehidupan adalah hasil perancangan cerdas. Perancangan cerdas di sini adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa ciri-ciri tertentu pada alam semesta dan makhluk hidup merupakan hasil dari suatu sebab yang intelijen, bukan oleh proses yang terbimbing seperti seleksi alam. Ini adalah teori intelijen desain, yaitu sebuah teori yang bertentangan dengan teori evolusi yang ditemukan oleh Charles Darwin. Teori ini menekankan bahwa keberadaan alam semesta dan semua makhluk hidup yang ada telah direncanakan dan diciptakan sebagaimana apa adanya. Teori ini pun seketika membuat geger begitu dikemukakan. Kelompok penentang mengatakan, mengapa teori intelijen desain bukan sains? Karena teori ini tidak dapat memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, tidak dapat diuji secara eksperimental, karena selama ini manusia belum mampu menciptakan hewan yang sama sekali tidak ada di alam. Kedua, tidak adanya falsifiabilitas. Sejauh ini tidak ada bukti alien atau kecerdasan yang lebih tinggi. Falsifiabilitas adalah kemungkinan bahwa sebuah pernyataan dapat difalsifikasi atau dibuktikan salah melalui observasi atau uji coba fisik. Sesuatu yang bisa difalsifikasi bukan berarti itu salah, tetapi berarti bahwa jika pernyataan tersebut salah, maka kesalahannya dapat ditunjukkan. Ketiga, tidak bisa menghasilkan prediksi dan inferensi baru.
Misalnya jika kehidupan di bumi diciptakan oleh kecerdasan yang lebih tinggi, lalu siapa yang menciptakannya? Dan siapa pula yang menciptakan kecerdasan yang lebih tinggi? Apakah masih ada kecerdasan yang lebih tinggi di atas kecerdasan tertinggi di alam semesta? Jika ada, lalu dari mana munculnya kecerdasan tertinggi itu? Pertanyaan demi pertanyaan pun akan terjebak ke dalam lingkaran ketidakterbatasan, karena akan selalu berulang ketika mendapat informasi atau teori baru. Di mata banyak ilmuwan, jika setuju dengan teori ini, sama saja menghentikan penelusuran asal-usul kehidupan. Karena itu sebagian besar ilmuwan tidak sependapat dengan teori desain cerdas. Kita singkirkan dulu teori terkait di atas yang membakar otak. Kita serahkan saja pada ahlinya. Berikut ini lebih baik kita lakukan sedikit riset sederhana. Jika Anda setuju bahwa kehidupan diciptakan oleh tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, tolong sertakan angka 111 dalam komentarnya. Sementara bagi yang setuju dengan teori evolusi, jangan lupa sertakan angka 000. Apa yang saya sampaikan di atas itu sebenarnya adalah pengantar sederhana untuk teori desain cerdas. Poin terpenting dari teori desain cerdas adalah dua sudut pandang berikut ini. Pertama, ledakan Kambrium adalah produk dari desain tingkat atas. Kedua, protein fungsional tidak dapat dihasilkan secara acak. Setelah membicarakan dua poin ini, ulasan kita pun akan segera berakhir. Namun sebelumnya, perlu kiranya kita menarik kesimpulan dari teori evolusi dan desain cerdas. Bagaimana pendapat kita tentang teori evolusi dan teori desain cerdas ini? Terutama ada tiga sudut pandang seperti berikut. Pertama, teori evolusi masih menjadi teori ilmiah arus utama. Dalam beberapa tahun terakhir, selain mempelajari fosil, ahli biologi juga telah membuat kemajuan yang signifikan dalam studi asal gen. Bukti-bukti ilmiah yang mendukung teori evolusi bukannya semakin sedikit, tetapi semakin banyak, dan tidak dipungkiri bahwa masih belum ada kesimpulan yang nyata tentang evolusi, terutama asal-usul munculnya kehidupan. Kedua, meskipun jajak pendapat Gallup pada tahun 1991 menunjukkan bahwa 40% ilmuwan tidak percaya pada evolusi, namun jumlah orang yang tidak percaya telah menurun selama 30 tahun terakhir. Sampai saat ini, sebagian besar ilmuwan yang mendukung teori evolusi adalah yang terbesar, tetapi tidak dapat disangkal bahwa masih ada beberapa ilmuwan yang meragukan teori evolusi. Di antara mereka termasuk ilmuwan yang sangat terkenal. Poin terakhir, skeptis bukanlah hal yang buruk seperti pepatah Tiongkok kuno. Drum tidak akan bergema jika tidak ditabuh, dan kebenaran tidak akan terungkap jelas jika tidak diperdebatkan. Tidak ada seorang pun yang selalu benar dan tidak pernah berbuat salah. Hanya melalui keraguan atau pertanyaan ilmiah, kita baru dapat benar-benar menyingkap lapisan kabut mendekati esensi dari segala sesuatu. Bukankah begitu? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.